Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk membaca doa, ya. Silakan kepada ketua kelasnya untuk maju ke depan. Siap, Bro. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum selesai kita baca doa, kita untuk mengenang jasa para pahlawan kita, marilah kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Jadi diminta kepada anak semuanya untuk berdiri. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk kembali. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Alhamdulillah. Sebelum itu kita absenkan dulu. Nanti siapa yang disebutkan namanya bisa angkat tangannya ya. Alia Zahra, Hadir, Bu. Akifah Hania, Hadir, Bu. Ahmad Bayu, Hadir, Bu. Bill Hilton, Hadir, Bu. Bintang, Hadir, Bu. Nadifa, Hadir, Bu. Faiz, Hadir, Bu. Faisal, Hadir, Bu. Irfan, Hadir, Bu. Kirana, Hadir, Bu. Keila, Hadir, Bu. Muhammad Rafa, Hadir, Bu. Najib Biber, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Renzo, Hadir, Bu. Yulia, Hadir, Bu. Zahwa. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua kita. Hadir. Jadi pada pagi hari ini semuanya hadir. Jadi ibu mohon kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan karena pada musim sekarang sudah mulai memasuki musim hujan. Jadi ketika pulang sekolah langsung pulang ke rumah, jangan
lagi, banyak mainnya lagi. Apalagi kita sudah memasuki kelas 5. Nah, jadi pada pagi hari ini pembelajaran kita yaitu bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem. Ya. Jadi pada minggu yang kemarin kita sudah membahas yaitu tentang ekosistem. Yang sekarang kutanyakan, ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Yang bisa angkat tangannya sayang? Iya, coba Bir. Suatu sistem ekosistem yang angkat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, bagus. Siapa lagi ada yang masih yang ada? Ada yang tahu lagi? Iya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem itu ada terbagi 2. Siapa yang bisa? Ekosistem ada bagi 2. Coba Zahwa. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Iya, bagus. Kalau ekosistem alami itu apa contohnya? Contohnya apa Diva? Hutan, sungai, padang pasir, dan laut. Iya, bagus. Jadi ekosistem yang alami, ya. Kalau ekosistem yang buatan, siapa yang tahu? Nah, coba Bayu. Sawah, ladang, akuarium, Iya, bagus. Jadi ekosistem itu terbagi 2, yang satu oleh peristiwa alam tanpa ada campur tangan manusia. Itu contohnya tadi hutan, ya, laut, padang pasir. Ada lagi yaitu ekosistem buatan. Yang buatan itu sengaja manusia yang membuatnya, seperti kolam, sawah, ladang, kebun. Nah, jadi kalau itu kita lanjutkan ke materi kita hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Kalau kamu mendengar kata rantai makanan, apa yang kamu bayangkan? Apa yang kamu bayangkan tentang rantai makanan? makan dimakan. Iya, bagus. Adanya terjadi suatu peristiwa yaitu makan dan dimakan. Ya, itu dalam suatu makhluk hidup. Suatu makhluk hidup itu dalam suatu lingkungan. Lingkungan itu juga terbagi 2. Apa lingkungan yang pertama? Apa, Renzo? Biotik dan abiotik. Iya, ada lingkungan biotik, ada lingkungan abiotik. Kalau lingkungan biotik, apa itu? Lingkungan biotik? Ya? Ya? Iya, bagus. Jadi ada lingkungan biotik yang terdiri oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, lingkungan apa tadi? Biotik. Abiotik. Apa contohnya? Seperti? Iya. Air, pasir, Ya. tanah, batu, udara. Iya. Ditambah lagi suaranya nanti Irfan ya. Jangan takut karena kita ini setiap hari belajar seperti ini sama dengan satu keluarga. Jadi kita sudah mengetahui tadi apa itu ekosistem, di mana saja lingkungannya, ya. Jadi hari ini kita bahas tentang rantai makanan. Jadi sebelum kita bahas tentang rantai makanan, kita akan melihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian rantai makanan. Itu tujuan kita yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menyebutkan komponen dalam rantai makanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan komponen dalam rantai makanan. Jadi untuk hari ini ada 3 tujuan kita untuk belajar suatu judul rantai
rantai makanan itu tujuannya ini. Jadi ketiga-tiga ini harus tercapai nantinya. Sekarang mari kita lihat. Yang pertama yaitu rantai makanan. Ya, rantai makanan tadi sudah dijawab oleh Renzo tadi. Adanya peristiwa makan dan dimakan. Jadi rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan itu terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran. Jadi dalam suatu rantai makanan ini ada peran sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Jadi kamu ingin tahu apa itu produsen, apa itu konsumen, apa itu pengurai? Ingin tahu? Iya, coba kita lihat lagi. Ini adalah produsen. Ya, gambar apa yang ada di sana? Rumput, padi, pohon. Pernah kamu melihat yang ada di gambar ini? Nah, ada rumput. Rumput itu ada di mana-mana kan? Ya. Jadi produsen itu adalah makhluk yang berperan sebagai pembuat makanannya sendiri, dibantu oleh apa? Dibantu oleh sinar matahari melalui proses fotosintesis. Jadi kalau produsen ini bisa membuat makanannya sendiri. Nah, ini rumput, padi, pohon. Pernah lihat padi? Kalau padi itu berguna tidak untuk kita? Berguna. Sekarang ditanya, kalau padi berguna untuk kita, jadi kita ini adalah termasuk makhluk hidup. Kalau kita termasuk makhluk hidup, padi juga termasuk makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup apa? Coba angkat tangannya. Siapa yang tahu ciri-ciri dari makhluk hidup? Coba Faisal. Bernapas. Siapa lagi? Putri. Bergerak. Bagus Bayu. Membutuhkan makanan. Faiz. Minum. Butuh minum. Apa lagi? Berkembang biak. Jadi kita harus tahu apalagi ciri-ciri makhluk hidup kita salah satunya. Jadi pada tumbuhan padi dia tumbuh dan berkembang. Nah, kalau padi itu gunanya untuk kita apa? Untuk makan, menjadi makanan pokok. Makanan pokok. Nasi yang kita makan itu berasal dari padi. Dari mana kita mendapatkan energi supaya kita kuat bisa beraktivitas? Dari mana kita dapatkan? Dari makanan yang kita makan. Apakah makanan yang kita makan ini? Apa saja apa kita yang makan ini? Apa yang terdapat dalam makanan kita? Ada karbohidrat, apa lagi? Protein, apa lagi? Vitamin, apa lagi? Ada lemak. Ya, jadi semuanya itu kita membutuhkan supaya kita bisa tumbuh dan berkembang. Apalagi masa-masa pertumbuhan seperti kamu, ya, bisa bertambah tinggi, bisa bertambah besar, ya. Itu padi. Kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah konsumen. Jadi konsumen itu adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi itu bedanya antara konsumen dengan produsen. Nah, kalau produsen dia bisa membuat makanannya sendiri. Kalau konsumen dia tidak bisa membuat makanannya sendiri karena bergantung pada yang lain. Lihat lagi. Konsumen membentuk sebagian besar rantai makanan tertentu. Konsumen itu ada contohnya konsumen primer atau disebut dengan konsumen satu yang dikenal sebagai hewan herbivora. Dan kedua
Kita lanjutkan lagi. Ini ada peran hewan herbivora, karnivora, dan omnivora dalam rantai makanan. Di sini kita kenal yang pertama hewan herbivora. Perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama itu apa? Sapi. Sapi. Kalau sapi itu makanannya apa? Rumput. Sudah itu? Kelinci. Makanannya apa? Wortel. Sesudah itu? Gajah. Lalu? Kambing. Ada? Kuda. Lanjut? Lalu? zebra. Dari semua hewan yang ada nampak di depan ini, itu semuanya memakan tumbuhan, memakan rumput, ya, memakan produsen tadi. Ini disebut sebagai hewan herbivora. Kita lanjut lagi. Sekarang ada hewan karnivora. Yang keduanya, hewan karnivora ini merupakan konsumen tingkat kedua atau sekunder yang memakan hewan herbivora. Yaitu ada gambar apa itu? Harimau. Ada gambar apa lagi? Lalu? Kucing, beruang, anjing, buaya, ikan hiu. Jadi semua hewan ini termasuk hewan karnivora. Kalau hewan karnivora ini itu mempunyai gigi taring. Guna gigi taring itu untuk mengoyakkan mangsanya. Dia memakan darah dan daging. Nah, kalau yang tadi, yang herbivora tadi memakan tumbuhan atau rumput. Kalau hewan karnivora, dia memakan daging dan darah. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, ada hewan omnivora. Omnivora ini bisa masuk ke dalam konsumen tingkat apa saja, karena memakan segalanya, baik tumbuhan maupun hewan. Jadi hewan omnivora ini bisa memakan tumbuhan, bisa juga memakan hewan. Contohnya, yang pertama gambar apa tuh? Ayam. Siapa yang suka makan ayam? Saya. Banyak yang suka makan ayam. Enak tidak ayamnya? Enak. Siapa yang suka ayam goreng? Saya. Iya. Ini kebanyakan makan ayam apa saja nih? Ayam KFC kebanyakan ya? Iya. Siapa yang suka telur ayam? Oh, banyak juga yang suka telur ayamnya. Oke, kita lanjutkan. Ada gambar babi. Nah, biasanya kalau babi ini ada di mana? Hutan, di ladang. Ada yang seorang ayahnya pemburu tidak? Tidak. Oh iya, kalau ayahnya seorang pemburu, otomatis ayahnya suka pergi berburu, yaitu berburu babi. Pergi masuk hutan bisa berburu babi. Yang ketiga ada gambar bebek. Kalau bebek bunyinya seperti apa? Iya. Enak tidak daging bebek? Enggak. Sudah ada yang suka daging bebek? Kalau daging bebek itu enak sekali, apalagi di dadar. Woi, mantap. Ya, lalu ada tikus. Ya, pernah ketemu dengan tikus? Pernah. Di mana biasanya banyak tikus? Di mana? Di atas loteng. Di mana lagi? Di gudang. Di mana lagi? Di rongsokan. Bagus. Dan tuh ada tupai. Pernah ketemu tupai? Pernah. Biasanya tupai berada di mana? Di atas pohon. Lalu ada burung gagak. Nah, pernah lihat burung gagak? Pernah takut apa tidak? Takut. Karena apa burung gagak? Warna hitam.
pengurai ini apabila hewannya sudah mati, sudah membusuk, dibantu oleh cacing, bakteri, jamur. Jadi ia akan menjadi humus atau zat hara yang berguna untuk penyuburan tanah. Jadi tanaman itu kalau sudah dibantu oleh pengurai atau dekomposer ini, tanah bisa menjadi subur lagi. Bisa mengerti? Bisa. Bagus. Kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi rantai makanan. Rantai makanan ini ada di bagian sawah, ada di kebun, ada di sungai, ada di laut, ada di hutan juga. Sekarang Ibu terangkan satu persatu. Kita mulai dari ekosistem sawah. Pernah lihat sawah? Pernah. Ada rumahnya yang dekat sawah? Ada, bagus. Perhatikan, pada rantai makanan ekosistem sawah ada tumbuhan padi. Tumbuhan padi itu disebut produsen, yaitu dapat menghasilkan makanannya sendiri, bisa membuat makanan sendiri. Setelah itu, padi sebagai produsen dimakan oleh burung. Burung yang kecil-kecil yang sering terbang dekat burung itu adalah konsumen tingkat satu. Lalu burung dimakan oleh ular sawah. Ular sawahnya sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ular sawahnya dimakan oleh burung elang. Burung elangnya mati, lalu diuraikan oleh bakteri. Setelah diuraikan, kembali lagi menjadi pupuk yang berguna untuk padi. Jadi dalam ekosistem itu dia seperti rantai. Rantai itu berkeliling, berputar dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, lalu ada konsumen 3. Lalu ketika konsumen 3 itu mati, lalu diuraikan. Dia akan kembali menjadi humus yang berguna untuk tumbuhan. Jadi tanah itu bisa menjadi subur lagi. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, rantai makanan ekosistem kebun. Dari sayuran. Di kebun ada sayur tidak? Ada. Dari sayur. Sayur itu dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh kucing. Kucing mati, lalu diuraikan oleh bakteri, kembali lagi menjadi pupuk. Lanjut lagi, rantai makanan ekosistem sungai. Ini di sungai, ini ada produsennya yang disebut dengan gagang, ya, dimakan oleh ikan. Lalu ikannya dimakan oleh burung bangau. Pernah lihat burung bangau? Nah, warnanya apa? Hitam. Lalu burung bangaunya dimakan oleh buaya. Buayanya mati, dapat diuraikan oleh bakteri atau jamur. Ia kembali lagi menjadi pupuk. Lalu ada lagi rantai makanan ekosistem laut. Ya, di sini ada energi matahari, lalu ada tumbuhan alga dimakan oleh ikan kecil, lalu dimakan ikan besar, lalu dimakan lagi ikan hiu. Lalu ikan hiunya mati, diuraikan lagi, kembali lagi menjadi pupuk. Ini rantai makanan ekosistem hutan. Kalau di hutan ini agak ngeri kita ya. Iya. Jadi ada rumput dimakan kelinci, kelincinya dimakan serigala, serigalanya dimakan harimau, harimaunya mati.
diuraikan lagi menjadi pupuk lagi. Nah, jadi ketika hewan-hewan besar ini mati, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, dia akan mati karena ajal. Yang kedua, dia akan mati oleh pemburu. Tahu pemburu? Ditembak. Nah, dia akan mati lalu akan membusuk dan diuraikan. Nah, nih. Ya? Jadi dari cerita ibu yang tadi bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, di sini silakan ada untuk tugasnya LKPD-nya. Itu sudah disiapkan kan? Silakan kerjakan masing-masing kelompok. Karena kita ada 4 kelompok, tolong dikerjakan bersama-sama. Nah, sesuaikan dengan rantai makanannya. Bisa ada yang di laut, di kebun, di sawah, dan di hutan. Nah, perhatikan. Ya? Boleh digunting Ya. Ya. Iya, ya, tulisannya boleh ditempel. Rapi. Misalkan Ini kan sudah ada sitanya. Kan kita lagi ada anaknya di belakang B. Ini mana buktinya B? Ini bisa? Nah, ini siapa nih? Ini tempel. Jangan itu tanda panahnya dia. Ya, ambil komponen konsumennya juga tanda panahnya ya. Nah, nanti bisa. Ya, nanti bisa bisa. Nah, ini bisa. Nah, ini Entonces, pues,
Kita
kelompok 2 berjumlah 5 orang ingin menjelaskan tentang rantai makanan di kebun. Gambarnya perhatikan. Sayuran produsen dimakan oleh ulat, konsumen 1. Konsumen 2, burung dimakan oleh kucing, konsumen 3. Setelah itu kucing mati diuraikan menjadi bakteri dan menjadi tubuh.
Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya? Coba lagi. Kelompok 1. Maju lagi. Siapa yang belum mencoba? Nah, perhatikan yang kelompok lain, perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjumlah 6 ini menjelaskan tentang rantai makanan di sawah. Mulai dari padi, buat suaranya buat. Padi dimakan oleh burung pemakan biji burung satu. Burung pemakan biji dimakan oleh ular sawah. Ular sawah dimakan oleh burung elang. Burung elang pun mati, dapat diurai oleh bakteri dan menjadi pupuk yang berguna untuk padi. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Nah, perhatikan semuanya. Kami dari kelompok 3 beranggotan 4 orang
kita nyanyikan bersama-sama. Jadi di sini dari awal Ibu menerangkan, ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada berarti anak-anak sudah paham semua. Kalau sudah paham, ibunya yang bertanya. Siap? Siap. Sekarang dari hasil yang kita pelajari dari awal tadi, sekarang siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan yang kita belajar tadi, coba Bir. Suatu proses makan dimakan terhadap hewan lain. Hewan lain. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Rantai makanan adalah apa tadi? Dalam lagu tadi, siapa yang ingat? Tangan bagus sayang. Siapa Faisal? Proses makan dimakan. Proses makan dimakan. Bagus. Siapa lagi? Coba Alia. Suatu peristiwa proses makan dan dimakan. Iya. Apa lagi? Masih ada? Ayo Pais. Suatu proses makan dimakan. Iya. Jadi rantai makanan itu merupakan suatu proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam urutan tertentu. Kan dia terjadi seperti itu tadi. Seperti membentuk lingkaran ya, seperti rantai. Jelas tuh? Iya. Sekarang apa saja yang ada dalam komponen dalam rantai makanan? Siapa yang tahu? Coba Alia. Produsen. Ya, bagus. Siapa lagi? Coba Faisal. Konsumen 3. Konsumen 3. Bagus. Apa lagi? Coba Ben. Konsumen 2. Konsumen 2. Siapa lagi Diva? Konsumen 1. Konsumen 1. Apa lagi? Renzo. Siapa lagi? Pengurai. Iya, bagus. Jadi komponen yang ada pada rantai makanan ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan ada juga pengurai. Jelas dong? Kalau pengurai itu disebut juga sebagai apa? Dekomposer. Dekomposer. Ya, kalau dalam pengurai itu bisa jamur dan bakteri itu membantu untuk apa? Untuk menguraikan. Setelah hewan itu mati, dapat dibantu oleh bakteri, cacing, jamur untuk menjadi pupuk yang berguna untuk tumbuhan. Bisa mengerti? Bisa. Jadi kita harus ingat, jadi dari rangkaian rantai makanan tidak ada lagi kita yang tidak tahu. Sudah kita nyanyikan, apalagi sudah kita nyanyikan tadi, kita sudah tahu tadi, ya. Rantai makanan itu apa saja komponen yang ada di dalamnya, ya. Jadi rantai makanan kita harus tahu semua. Ada yang di hutan, ada hewan apa saja yang ada di hutan? Ada hewan pemakan rumput. Disebut dengan apa? Hewan pemakan rumput. Apa contohnya tadi? Ya, ada sapi. Apa lagi? Kambing. Apa lagi? Kelinci. Apa lagi? Kerbau, kuda. Itu adalah pemakan rumput. Disebut hewan herbivora. Kalau contoh dari hewan herbivora tadi apa? Harimau. Apa lagi? Serigala. Singa. Buaya. Kucing. Jadi semua itu mempunyai gigi yang seperti apa? Gigi taring. Mempunyai gigi taring yang berguna untuk mencarikan mangsanya. Karena hewan karnivora memakan apa? Memakan daging dan darah. Makanya dia mempunyai gigi seri, itu gigi taring yang sangat tajam. Gunanya untuk mengoyakkan mangsanya. Kalau hewan omnivora, dia bisa
tumbuh-tumbuhan saja. Ada hewan yang bisa memakan daging. Ada hewan bisa memakan keduanya. Itu disebut hewan omnivora. Jadi bisa kamu bedakan antara ada rantai makanan di sawah. Kalau di sawah tentu saja ada padi. Nah, ya, padi bisa dimakan tikus. Tikus nanti dimakan ular sawah. Ular sawah dimakan burung elang. Lalu burung elangnya mati. Dapat diuraikan, dibantu oleh jamur, bakteri, dan juga cacing. Nah, jadi itulah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, dari hari ini bisa dipahami apa yang diterangkan? Bisa. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Berarti kalian sudah paham semua ini? Sudah paham? Oh, sudah paham semua. Jadi kalau sudah paham, jadi minggu depan hari apa lagi kita pelajaran IPAS-nya? Hari Jumat besok. Ya. Jadi besok IPAS-nya kita lanjutkan ke jaring-jaring makanan. Itu bisa kita buka jaring makanan lagi ya. Nah, jaring makanannya ada di halaman 59. Nah, perhatikan bukunya. Buka bukunya. Halaman 59 ya. 38. Halaman 38 yaitu tentang jaring-jaring makanan. Jadi ini untuk besok nih ya. Untuk besok kamu bawa buku IPAS-nya. Jangan lupa dibaca di rumah tentang jaring-jaring makanan. Kalau kita hari ini membahas tentang rantai makanan. Kalau besok kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Perhatikan bukunya. Perhatikan bukunya. Ada lihat ketemu? Ada. Perhatikan, kalau jaring-jaring makanan itu terbentuk dari gabungan 2 atau lebih rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, perhatikan gambarnya. Ada lihat gambarnya? Ada. Nah, gambarnya ada kelinci, tikus, tumbuh-tumbuhan, burung pemakan biji, serangga, ada katak, ular, laba-laba, dan burung elang. Ada lihat? Nah, jadi dari gambar-gambar di sini, ya, dari gambar-gambar yang kita lihat tadi, itu adalah tentang jaring-jaring makanan. Nah, kalau rantainya, jadi bedanya hari ini kita membahas tentang rantai makanan. Jadi besok kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Jadi bedanya nanti kalau rantai makanan kita membahas satu persatu ekosistemnya. Rantai makanan di hutan, satu tempat yang kita bahas. Kalau jaring-jaring makanan itu langsung digabungkan menjadi 2. Bisa di kebun, langsung di sawah. Bisa digabungkan hewannya. Kalau yang untuk rantai makanan satu persatu, yang di hutan khusus di hutan. Kalau yang di sawah khusus di sawah.
PR-nya jelaskan tentang rantai makanan. Jelaskan tentang rantai makanan yang ada di lingkungan sekitarmu. Jelaskan rantai makanan yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, satu saja PR-nya. Jadi dilihat nanti di sekitar kamu ada lingkungan apa saja. Apakah lingkungan sawah? Nanti dijelaskan, disesuaikan dengan gambarnya juga. Ya, nanti difotokan, ditempel di buku PR-nya. Bisa? Bisa. Nanti ada yang berada di lingkungan kebun. Bisa juga, ya. Difotokan, bisa di kebun ada apa? Oh, ada pohon jagung atau sayur, foto jagungnya atau sayurnya. Nanti dimakan ulat, difoto ulatnya. Pilih salah satu. Pilih salah satu saja. Apakah ada rantai makanan di ekosistem sawah, hutan, kebun, laut? Pilih salah satu, sesuaikan dengan lingkungan di sekitar kamu. Apanya? Tulisan aja. Lebih bagus pakai gambar. Jangan pakai tulisan saja. Ya, digambarkan juga boleh. Digambar, dilukis. Nah, ini gambar ayam. Ya, ada padi, dimakan tikus, dimakan elang. Kan bisa kan? Dibikin gambarnya. Bisa? Bisa. Jadi PR-nya cukup satu saja. Jadi untuk hari ini kesimpulan kita, rantai makanan adalah, perhatikan semuanya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup dalam urutan tertentu. Itu rantai makanan. Komponen yang ada dalam rantai makanan, satu adalah produsen. Produsen bisa membuat makanannya sendiri dengan dibantu oleh matahari melalui fotosintesis. Yang kedua ada konsumen. Nah, yang ketiga ada pengurai. Pengurai itu disebut juga dekomposer. Dalam pengurai ini atau dekomposer dibantu oleh makhluk hidup, ada cacing, ada bakteri, ada jamur. Nah, itu. Yang ketiga, ada lagi rantai makanan yang ada di sekitar kita. Apakah itu di sawah, di kebun, di hutan, dan ada lagi di laut. Jadi harus ingat apa yang kita pelajari.